Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Doval. Di sini saya akan menjelaskan UTS Kimia Dasar. Soal yang pertama, sebanyak 16,8 gram kalsium nitrat dan 17,5 gram amonium fluorida direaksikan dalam ruang tertutup menghasilkan kalsium fluorida, dinitrogen monoksida, dan uap air. Hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan. Pertama kita tulis dulu reaksinya. CaNO3 2 kali plus 2NH4F menjadi CaF2 plus 2N2O plus 4H2O. Diketahui massa CaNO3 2 kali 16,8 gram, massa NH4F 17,5 gram. Cari massa molar tiap senyawanya, yaitu massa molar di sini sama dengan itu mR atau molekul rumus. Jadi ArCa ditambah 2 kali ArN ditambah 3 kali A 2 buka kurung ArN tambah 3 kali Ar oksigen, tutup, ketemu 40,08 plus 2 14,01 plus 3 kali 16 itu 40,08 plus 2 kali 62,1 sama dengan 40,08 tambah 124,02 menjadi 164,10 gram per mol. NH4F atau amonium fluorida ArN tambah 4 kali ArH ditambah ArF 14,01 tambah 4 kali 1 tambah 19 menjadi 37,01 gram per mol. CaF2 kalsium fluorida ArCa plus 2 ArF sama dengan 40,08 tambah 2 kali 19 sama dengan 40,08 kali 38 sama dengan 78,08 gram per mol. N2O dinitrogen monoksida 2 kali ArN tambah ArO sama dengan 2 kali 14,01 tambah 16 sama dengan 28,02 tambah 16 sama dengan 44,02 gram per mol. H2O 2 kali ArH plus ArO sama dengan 2 kali 1 plus 16 2 plus 16 sama dengan 18 gram per mol. Hitung mol reaktannya, yaitu mol sama dengan massa per mR. Sama dengan mR di sini massa molar yang dapat tadi ya. Reaktannya ada kalsium CaNO3 2 kali plus NH4F sama dengan 16,8 dari sini per 164 mR-nya CaNO3 tadi 164,10 ketemu 0,1024 mol. NH4F gram per mR sama dengan 17,5 dari data per 37,01 mR-nya sini 0,4728 mol. Untuk bereaksi sepenuhnya 1 mol CaNO3 2 kali dibutuhkan 2 mol NH4F. Nah ini tadi ya dari koefisiennya ini tadi. Maka mol CaNO3 2 kali berfungsi sebagai reaksi pembatas karena di sini yang bereaksi habis itu punyanya CaNO3 itu tadi. Hitung mol produk, koefisien kali mol CaNO3 sebagai reaksi pembatasnya tadi. Produk ya, N mol CaF2 sama dengan 1 kali 0,1024 ini tadi molnya dari CaNO3 2 kali tadi 0,1024 sama aja ya. Nah di sini didapatnya dari sini ini kan tidak punya koefisien. N2 ini harusnya N2O aja ini. N2O sama dengan 2 kali 0,1024 sama dengan 0,248. NH2O nya 4 kali 0,1024. Nah ini tadi 4 kan 0,4096 mol. Massa produknya yaitu mol dikali M. Mol dikali M produk ini. Mol dikali molekul massa molar atau molekul rumus tadi. Molekul rumus dari produk. Massa sama dengan 0,1024 dikali 78,08 sama dengan 8 gram. Massa N2O sama dengan 0,248
molnya dihitung dari sini tadi. N2O kan ketemu 0,248. 44,02 ini tadi dari sini ini massa molarnya untuk MR-nya dengan 9,02 gram. Massa H2O 0,4096 dikali 18. Ini 18 gram per mol dikali 0,4096 mol. 7,37 gram. Jadi ketemu massa produknya, tiap produk itu CaF2 itu 8 gram, N2O 9,02 gram, H2O 7,37 gram. Nomor 2, soalnya testosteron adalah hormon yang mengandung atom C, H, dan O. Komposisi massa karbon sebanyak 79,12 gram, hidrogen 9,79%. Ini tadi 79,12%. Setiap molekul testosteron mengandung 2 atom oksigen. Tentukan rumus molekul dari testosteron dan tentukan massa testosteron jika dalam sebuah sampel terdapat 0,x mol testosteron, di mana x sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Jawabannya, komposisi testosteron tadi karbon 79,12%, hidrogen 9,79%, oksigen berarti sisanya 100%, ditambah 79,12%, dikurangi 79,12%, ditambah 9,79% sama dengan 11,09%. Setiap molekul testosteron mengandung 2 atom O. Tentukan rumus molekulnya dan tentukan massanya jika diketahui sebuah sampel tersebut 0,066 mol testosteron. Ini dari data NPM. Ubah persen massa menjadi mol. Mol sama dengan persentase dibagi massa molar. 79,12 ARC ada 12 kemudian 6,593 mol. Mol hidrogen 9,79 dibagi ARH sama dengan 9,79 per 1 sama dengan 9,79 mol. Mol oksigen sama dengan 11,09 per 16 sama dengan 0,693 mol. Cari perbandingan mol bagi dengan terkecil. Di sini kita lihat yang paling kecil adalah ini punyanya oksigen. Berarti semuanya kita bagikan dengan punyanya oksigen. Karbon, mol karbon dibagi mol oksigen sama dengan 9,51. Hidrogen 9,79 per 0,693 dengan 14,12. Oksigen 0,693 per 0,693 dengan 1. Jadi rumus ambitrisi sebentarnya kan C 9,51, hidrogen 14,1, oksigen 1. Karena setiap molekul mengandung 2 atom oksigen, maka dikalikan 2 semua. Jadi rumus empirisnya ini tadi ketemu 9,5 dikali 2, karbon 9,5 dikali 2, C 19, H 14 dikali 2, H 28, oksigen 1 dikali 2 O2. Masanya, massa molarnya 19 kali ARC 28 kali ARH tambah 2 kali AR oksigen sama dengan 19 kali 12, 28 kali 1 tambah 2 kali 16 sama dengan 288 gram per mol. Hitung massa jika diketahui mempunyai 0,066 mol. Massa sama dengan mol dikali massa molar sama dengan 0,066 dikali 288 sama dengan 19,008 gram. Ketemu massa dari testosteron tadi ketemu 19,008 gram. Nomor 3, suatu campuran terdiri atas kalsium CaO dan CaOH 2 kali. Untuk menentukan susunan campuran itu dilakukan percobaan sebagai berikut. Sebanyak 1 gram campuran dilarutkan dalam 50 ml air. Ternyata untuk menetralkan larutan itu dibutuhkan 0,0x mol HCl, di mana X sama dengan 3 angka terakhir dari NPM. Berapa persen massa CaO dalam campuran itu? 0,0x itu saya dapat dari awal saja. Massa molar MrCaO sama dengan kalsium, AR kalsium sama dengan 40,
air oksigen sama dengan 16, kita tambahkan 56. Massa molar CaOH 2 kali 40 tambah Ar kalsium 40. Ar oksigen 2 kali di sini berarti 2 dalam kurung Ar oksigen tambah Ar hidrogen ketemu 74. Misal massa CaO dalam 1 gram campuran sama dengan X, maka CaOH 2 kali sama dengan 1 min X. Jadi mol sama dengan, kita cari molnya, massa per mr. Mol CaO sama dengan X per 56. Mol CaOH 2 kali sama dengan 1 min X per 74. Reaksi penetralnya CaO ditambah 2HCl menjadi CaCl2 kalsium klorida ditambah H2O. CaOH 2 kali tambah 2HCl menjadi CaCl2 tambah 2H2O. Itu mol NaCl yang dibutuhkan. NaCl dari CaO sama dengan 2 kali mol CaO sama dengan 2 kali X per 56 sama dengan X per 28. nih kita coret-coret ya, dapat 2 kali karena di sini HCl nya yang diperlukan 2 ya, 2 mol HCl dari CaOH 2 kali dengan 2 kali mol CaOH 2 kali dengan 2 kali 1 min X per 74 coret-coret sama dengan 1 min X per 37. Cari masanya. Mol HCl total sama dengan mol HCl dari CaO plus mol HCl dari CaOH 2 kali 0,066. Ini dapat dari data NPM tadi ya. Yang ini tuh dari sini. Nih 0,0 X mol HCl sama dengan X per 28 tambah 1 min X per 37. 0,066 sama dengan 37 X plus 28 1 min X per 28 kali 37. Ini kita kalikan silang ya. sama dengan 37X plus 28 min 28X per 1036. 0,066X kali 1036 sama dengan 9X plus 28. 0,066 kali, ini kali 6,8376 sama dengan 9X plus 28. 9X sama dengan minus 28 ditambah 6,8376. 9X sama dengan minus 21,1624. X sama dengan minus 21. Kita masukkan sini itu 1624. X sama dengan minus 2,351 gram. Nah, di sini datanya negatif ya kak. Berat itu kan nggak boleh negatif. Berarti ada kesalahan pada datanya. Karena masih tidak mungkin negatif, maka ada kesalahan pada data. Kita cek secara cepat. Persen CaO sama dengan massa kali 100. Massanya ini kan tadi minus 2,351 gram kali 100. Hasilnya kan nih minus, ada kesalahan pada data. Kita lanjut saja. Nomor 4. Suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2-. Tentukan bilangan kuantum utama azimut dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. Jadi ada 3 soal ya, ada 3 sub soal. Yang pertama, suatu elektron memiliki harga bilangan kuantum utama N sama dengan 5. Tentukan masing-masing bilangan kuantum yang lainnya. Oke. N sama dengan 5 itu berarti dia letak di kulit utamanya 5 atau di K ya, di K. Bilangan kuantum azimut L kecil pada kulit utama N sama dengan 5 itu ada 5S, 5P, 5D, dan 5F. Itu dari itu ya tabel diagram konfigurasi elektron yang kayak ular itu. Jadi kemungkinan bilangan kuantum azimutnya ini adalah 0, 1, 2, 3.
Kenapa kok 0, 1, 2, 3? Yaitu ini tadi S, bilangan kuantum azimuth dari S itu sama dengan 0. Bilangan kuantum dari P itu sama dengan bilangan kuantum azimuth dari P itu sama dengan 1, dan seterusnya. Ya, bilangan kuantum azimuth itu dilihat dari subpolitnya. Bilangan kuantum magnetik nilainya bergantung pada subpolitnya. Jadi kan ada 4 nih kemungkinannya, S, P, D, F. Subpolitnya ini ada nilai kuantum magnetiknya. Nanti tergantung mana elektron terakhir, di mana elektron terakhir menempatinya. Jadi ada 0, 1. Untuk subpolit S itu ada 1, 0 saja. Untuk subpolit P itu ada 1, 0 sama min 1. Untuk subpolit D itu ada min 2, min 1, 0, 1 sama 2. Untuk subpolit F ada min 3, dari min 3 sampai 3. Bilangan kuantum spin. Nilai bilangan kuantum spinnya bergantung pada elektron valensi terakhirnya, yaitu tadi di mana letak elektron terakhir di kamar-kamarnya tadi itu. Di kolom-kolomnya tadi dia terletak di mana. Kalau dia ke atas, maka nilai S-nya, nilai bilangan kuantum spinnya plus setengah. Kalau dia ke bawah, maka nilai bilangan kuantum spinnya itu minus setengah. Lanjut, soal yang B. Tentukan konfigurasi elektron dan diagram elektron dari ion 8O2-, 8 oksigen 2-. Nah, ini ada 2- di sini, berarti dia menerima 2 elektron. Berarti konfigurasi elektronnya itu ada 1S2, 2 kan, 8 kurangi 2 tinggal 6. 2S2, 6 kurangi 2 tinggal 4, 2P, berarti kan sisanya tinggal 4, 2P6. Lah kenapa kok 6? Karena ini tadi dia menerima 2 elektron. Ini sama persis sama konfigurasi elektron yang lengkap dan stabil punyanya gas mulia neon. Diagram elektronnya seperti ini. 1S2, ada 2 elektron di kamar 1S, dia naik 1 turun 1, udah penuh. Di kamar kedua ada 2S2, sama karena dia masih subpolit S ya. Ada 1 naik 1 turun, penuh juga. 2P6. Di P tadi P kan ada 3 kamar ini. 1, 2, 3, 6 elektron. Jadi naik 1, 2, 3, turun 1, 2, 3, udah 6, udah penuh. Nah, ini konfigurasi elektronnya ini sama punyanya ini gas mulia neon ini tadi. Dia sudah lengkap, penuh, jadi dia stabil, tidak gampang reaksi. Terus kita ke subsoal yang ketiga. Tentukan bilangan kuantum utama azimuth dan magnetik yang mungkin bisa jadi dimiliki oleh suatu elektron yang menempati subtingkat energi 4D. 4D ya, berarti kulit utamanya 4 dan kuantum utamanya 4, n sama dengan 4. Bilangan kuantum azimuth atau L kecil karena menempati subpolit D, maka bilangan kuantum azimuthnya atau L kecil sama dengan 2. Ini tadi nih, S0 P1 S0 P1 D, berarti 2. Bilangan kuantum magnetik karena menempati subpolit D, nilai D kemungkinan mempunyai nilai diantaranya. Ini kita lihat di sini saja nih. Subpolit D, bilangan kuantum magnetiknya itu ada berapa ini berarti? 1, 2, 3, 4, 5 nilai yang dari min 2 sampai 2. Nah, nanti tergantung elektronnya dari unsur tersebut. Bilangan kuantum spin sama, kalau dia elektron terakhirnya ke atas, dia plus setengah. Kalau dia elektron terakhirnya ke bawah, dia minus setengah. Kita ke nomor 5. Nah, bagaimana kecenderungan atom berikut ini dalam mencapai kestabilan jika ditinjau dari konfigurasi elektronnya? Oke. Yang pertama, 6 karbon dengan 1S2, 6 kurangi 2 tinggal 4, 2S2, 4 kurangi 2 tinggal
22P2. Nah, berarti ini konfigurasi elektronnya, elektron valensinya 4. Agar mencapai kestabilan, ini kan 4 ini kulit utama. Jadi kulit utamanya kan ada 4 elektron. Itu elektron valensi 8 cenderung menerima elektron atau lebih umum berbagi 4 elektron. Nah, biasanya ini sih cenderung menerima. Oh ya, ya. Jadi ini untuk apa tuh tadi soalnya jika kecenderungan otomaton berikut untuk mencapai kestabilan, ya ini tadi cenderung menerima 4 elektron atau lebih umum berbagi 4 elektron membentuk ikatan kovalen. Nomor 2 9F 9 fluorida dengan 1S2 9 kurang 2 sisa 7 2S2 7 kurang 2 sisa 5 2P5 elektron valensi 7 untuk mencapai kestabilan elektron valensi 8. Kenapa sih kok elektron valensi 8 ini merupakan satu elektron lagi menjadi F-min. 19K kalium 19K dengan 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S1. Agar stabil, K cenderung melepaskan satu elektron menjadi K+, 20 kalsium 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6 4S2. Agar stabil kalsium cenderung melepaskan 2 elektron menjadi Ca2+. 16S itu sulfur 1S2 2S2 2P6 3S2 3P6. Agar stabil, S sulfur cenderung menerima 2 elektron menjadi S2-. Ini untuk mencapai kestabilan, ya dia jadi memiliki muatan 2-. Dia menerima 2 elektron untuk bergerak menjadi SO2-nya. 13Al aluminium 1S2 2S2 2P6 3S2 3P1 cenderung melepas 3 elektron menjadi Al3+. Buatkan masing-masing, lanjut ke nomor 6. Buatkan masing-masing satu contoh untuk penyenteran reaksi redoks dengan metode Bilog suasana asam dan basa dan metode setengah reaksi suasana asam dan basa. Metode Bilog atau dengan oksidasi pada suasana asam dengan pemisalan ini ya Fe2 plus MnO4- menjadi Fe3 plus Mn2+. Pertama-tama kita cari muatannya dulu. Bilangan oksidasinya Fe2 berarti dia kan muatannya plus 2 plus MnO4-. Berarti di sini kan kita ketahui kan oksigen itu -2. Muatannya oksigen oksigen itu oksigen itu bilang oksidasinya kan N2. Nah di sini ada 8, berarti N2 kali 8 N2 kali 4 jadi -8. Namun di sini muatan senyawanya -1, berarti biar jadi -1 kan diplusin 7. Mn ketemu dengan oksidasinya plus 7 menjadi Fe3+. Fe di sini berarti plus 3 plus Mn2+ plus 2. Kan sudah ada langsung muatannya di sini. Kita tarik garis Fe2+ menjadi Fe3+, berarti dia mengalami oksidasi naik 1. Mn plus 7 kita tarik garis menjadi Mn plus 2 atau 2+. Berarti dia mengalami reduksi 7 menjadi 2 turun 5. Reduksi menjadi 5. Terus kita kalikan silang saja.
Yang FE ini tadi kita kalikan 5, yang MN ini tadi kita kalikan 1, ketemu 5FE 12 plus MN 4 min menjadi 5FE 13 plus MN 12. Nah, ini untuk menyatakan reaksi ya. Kalau dalam suasana basa, suasana asam, untuk interaksi sisi yang kurang oksigen ditambah H2O, yang kekurangan hidrogen itu ditambah H+. Kita tulis saja di sini 5Fe. Sorry 5Fe tambah MN O4 min. Langsung saja. Oke, kita langsung saja ya. Nah, kita lihat sisi kiri, sisi kanan. Pertama kita cari yang mana sisi yang kekurangan oksigen. Di sini ada oksigen 4, di sisi kanan tidak ada oksigen, maka kan oksigennya 4 nih. Kita taruh ke sisi kanan, jadi 4 H2O. Nah, setelah itu kita anggap belum ada ya. Setelah itu kita cari lagi di sisi mana yang kekurangan hidrogen. Sisi kiri tidak ada hidrogen, di sisi kanan ada 4 kali 2H, ada 8 H2, ada 8 hidrogen. Berarti yang sisi kiri kita tambahkan 8H+, karena dia muatan di dalam suasana asam. Terus lalu kita hitung jumlah muatan. Di sisi kiri ada berapa? 5 kali 2 plus 5 kali 2 plus berarti plus 10 ditambah minus, ini tidak ada koefisiennya, berarti min 1 ditambah 8H plus ditambah 8 tambah 8 sorry tambah 8 10 tambah 8 kurangi 1 17 plus 17. Lalu sisi kiri 17, yang sebelah kanan 5 3 plus 5 kali 3 berarti kan plus 15 MN 2 plus berarti kan plus 2 4H2O itu tidak muatan, jadi dia netral. 15 tambah 2 plus 17, jumlah muatan kiri dengan kanan sudah sama ya. Lalu kita lanjut ke jumlah oksigen. Jumlah oksigen di kiri ada ini saja O4, berarti ada 4 oksigen di sisi kiri, di sisi kanan 4H2O, 4 kali 1 oksigen, jadi ada 4 juga, sudah setara. Hidrogen di sisi kiri ada 8 hidrogen, di sisi kanan juga ada 4 2 kali 8 juga sudah setara. Jadi ini reaksinya sudah setara dengan metode bilang oxidasi pada suasana asam. Kalau kita lanjut ke suasana basa. Dalam suasana basa kita pakai Cr2O7 2- plus Fe2+. Jadi Cr3+ plus Fe3+. Cr2O7 seperti tadi, O itu muatannya minus 2 kali 7 itu ada minus 14. Minus 14 berarti Cr
muatan CR-nya kalau dalam satu senyawa ini bermuatan 2 min, ketika 14 ditambah berapa biar muatannya menjadi 2 min, tekan plus 12, tekan plus 12. Karena di sini muatannya ada 2, kita tulis plus 6. Sama dengan Fe ini dia sudah punya muatan sendiri 2 plus, karena juga ada 3 plus juga kita tarik garis CR ke CR plus 6 ke plus 3 turun 3, jadi dia mengalami reduksi. Fe plus 2 ke plus 3 dia mengalami oksidasi. Berarti turun 3 naik 1, 3 dikalikan oksidasinya tadi berapa, yang naik 3 kali 1, yang oksidasi tadi 1 dikalikan nilai reduksinya yang mengalami reduksi tadi kali 3. Nah, di sini ada kali 2 lagi, karena apa? Karena di sini punya koefisien 2. Jadi 1 kali 3 kali 2. Ketemu CR2O7 2 min plus 6Fe 2 plus, ya kan? CR2O7 2 min, Fe nya 1 kali 3 kali 2, 6Fe 2 plus, menjadi CR3 plus plus 6Fe 3 plus. Oke. Ke dalam suasana basa itu kita kalau kekurangan oksigen itu tambah H2O, kalau kekurangan hidrogen itu tambah OH-. Nah, di sini yang sisi kiri kita lihat dulu yang kurang oksigen yang mana. Di sisi kiri ada oksigen 7, sisi kanan tidak ada oksigen, berarti sisi kanan kita tambahin 7 OH-. Nah, kita langsung kalikan 2 aja, langsung dikalikan 2 aja biar lebih cepat mengutarakannya, berarti 14 OH-. Lalu di sini kurang sorry oh ya, benar, 7 kita terusin ini jadi seperti ini, kita setarakan jadi CR2O7 2 min plus 6Fe 2 plus 7 H2O, jadi 2Cr 3 plus 6Fe 3 plus 14 OH-. Di sebelah kiri oksigennya ada 7 tambah 7, 14 ya sebelah kiri, yang sebelah kanan ada 14 OH-. Sama setara hidrogen 7 kali H2 7 kali 2 H 14 juga, yang sisi kanan 14 juga, sama jumlah muatan 2 min yang 2 tambah 2 dah di 0 muatannya. Dua kali 3 plus 6 plus 6 kali 3 18.
nitrogen. Oke, selesai. Kita lanjut ke metode setengah reaksi. Metode yang kedua, metode setengah reaksi. Kita langsung bagi dua saja seperti ini. Fe2+ menjadi Fe3+ mengalami oksidasi, MnO4- menjadi Mn2+ mengalami reduksi karena nilai di sini kan. Jadi kita ketahui oksigen itu mempunyai nilai -2 kali 8 berarti kan -8, tapi senyawa ini mempunyai muatan -1. Berarti -8 gimana caranya biar menjadi bermuatan -1? Kemudian plus 7 Mn mempunyai muatan plus 7 menjadi Mn2+ kan mengalami reduksi. Lalu kita persamakan atau setarakan ion hidrogen dan oksigen yang setarakan dengan menambahkan menyetarkan muatannya dengan menambahkan elektron. Yang pertama yang oksidasi kan Fe2+ menjadi Fe3+, tidak ada hidrogen, tidak ada oksigen. Jadi kita setarakan elektronnya saja, muatannya saja. Di kiri plus 2, di kanan plus 3. Berarti untuk menyetarakan elektronnya kita taruh sebelah kanan, tambah 1 elektron. MnO4- plus. Nah ini dia MnO4- menjadi Mn2+. Di sebelah yang mana yang kurang oksigen. Sebelah kiri ada 4 oksigen, sebelah kanan enggak ada, berarti di sebelah kanan kita tambahkan 4 H2O, karena ini 4 ya, 4 H2O. Oke, sudah kita lihat lagi. Dan sebelah kiri tadi kan belum ada hidrogen, sedangkan di sini sudah ditambahkan kan 4 H2O. Jadi sebelah kiri kita tambahkan 8H+. Muatannya di sini min tambah 8 plus muatannya di sini berarti plus 7. Sebelah kiri muatannya plus 7, sebelah kanan 2 plus, sebelah kanan muatannya 2 plus. Nah di sini plus 7. Sorry. Dari sebelah kanan plus 8H+, berarti plus 7. Sebelah kanan Mn2+ tidak ada, berarti muatannya plus 2. Berarti ini seharusnya di sebelah sini tambah 5 elektron. Salah ini kita samakan dengan perkalian silang. Yang dikali silang itu dari untuk menghilangkan, kenapa dikali silang? Untuk menghilangkan elektronnya ini tadi. Berarti yang oksidasi kita kalikan 5 ya, yang reduksi kita kalikan 1. Ini kan ini salah ya ini tadi. Fe2+ kali 5 menjadi 5Fe2+ plus MnO4- kali 1 tetap 8H+ juga kali 1 tetap juga menjadi 5Fe3+ kali 5Fe3+ tambah Mn2+ kali 1 tetap 4H2O juga tetap 4H2O. Lalu kita cek muatannya, karena kita harus menggunakan muatan. Sudah susah.
Sebelah kiri 5 kali 2 plus 10 min 1 8H plus 8 10 tambah 81 plus 17 jadi 5F3 plus 15 MN2 plus 2 17 sama ya. FE nya juga sama, di kiri ada 5, di kanan juga ada 5. MN4 MN nya juga sama, ada 1 kita lihat tinggal oksigennya ada di sini ada 4, di sebelah kanan juga 4, sama-sama 4. Hidrogennya ada 8, di sini ada 4H2 dan setelah 8 juga berarti sudah setara semua. Ini reaksi setara, setaranya seperti ini. Mari kita lanjut ke dalam suasana bahasa. Suasana bahasa. Kita pakai soal yang sama ya? Iya sama. F2 plus menjadi F3 plus dengan oksidasi Cr2O7 2- menjadi Cr3 plus dengan reduksi sama kan ion hidrogen dan oksigen menggunakan H2O pada sisi yang kekurangan O dan OH pada sisi yang kekurangan H. Sedangkan water ini mendapatkan elektron. Sama, ini cuma kekurangan elektron, tidak ada oksigen, tidak ada hidrogen dan sebagainya. Kita menyetarakan muatannya dengan menaruh 1 elektron di sebelah kanan. Menjadi plus 2 sama ya, setara. Cr2O7 2-. Nah, kita lihat ini. Saya sedikit lupa sebenarnya cara menambahkan ini itu gimana. Kalau nggak salah itu ini 7-nya kita taruh sini. Malah pada sisi yang mempunyai. Lalu kita kali 2 untuk OH-nya kita taruh sisi yang tidak punya, sisi berlawanannya. Kita lihat aja, di sini ada 7, lalu 7 dan 14 ya. 14 oksigen, ada 14 unsur oksigen sebelah kiri, di sebelah kanan ada 14 juga, 14O. Lalu untuk hidrogennya 7 kali H2, 14 juga 14 H, ya tadi begitu. Untuk kekurangan oksigen kita taruh dulu H2O di sisi yang mempunyai, habis itu kita kalikan 2, kita kalikan 2, taruh OH pada sisi berlawannya, sisi seberangnya ya. Muatannya kita cek 2 di kiri 2 di sebelah kanan ada 3 plus 14 OH 14 bentar. 2 kali 3 plus 6 plus apa ini? Minus 8 ya. Sisi kiri ada minus 8, di sisi kanan ada minus 2. Berarti untuk mencapai muatan yang sama, minus 2 kita tambahkan 6 elektron. Oh ya, berarti benar. Elektron di sisi kiri agar mencapai muatan yang sama antara kiri dan kanan. Sudah ketemu, kita hilangkan elektronnya dengan perkalian silang. Yang mulai oksigen tadi dikalikan dengan elektron yang ada di reduksi dan sebaliknya. F2 plus kali 6 menjadi 6 Fe2 plus ditambah
CR2 O72 kali 1 tetap CR2 O72 ditambah 7H2O kali 1 masih sama juga 7H2O. Elektron bisa hilang semua, kita coret saja di sini 6. Terus ke produk Fe3 plus dikali 6 6Fe3 plus ditambah 2Cr3 plus dikali 1 sama 14 OH juga sama. Lalu kita cek muatannya. Muatannya saya tulis gini saja. Sebelah kiri ada 6 12 plus 12 minus 2 dan berarti muatannya plus 10. Sebelah kanan ada 6 kali 3 plus plus 18 tambah plus 3 tambah minus 14 sama dengan 18 tambah 3 itu jadi 21. Iya 6 12 16 sorry 16 18 ini 18 masih 21 tambah 40 kurang 14 plus OH. Nah, segini atas. Nah, 6 kali 3 18, 2 kali 3 ada plus 6, sini minus 14 kali OH ya, minus 1 ya, minus 14 plus 18 tambah 6 plus 24 minus 14 sama dengan plus 10 sama, matanya bersama. Kita lihat unsur-unsurnya. Fe ada 6, Fe di sebelah kanan juga ada 6 sama. Cr ada 2, di sebelah kanan juga ada 2 sama. O oksigen O7 ditambah 7 kali O, jadi ada 14 di sebelah kiri, sebelah kanan juga sama 14 juga. Juga H2 14 juga, H juga 14 jadi sama, sudah sama. Kita lanjut ke nomor 7. Buatkan masing-masing satu contoh soal dalam kehidupan sehari-hari dan beri utamanya untuk soal dan penjelasan hukum-hukum garis ideal. Hukum yang pertama, hukum Boyle, suhu konstan. Sebuah tabung berisi gas dengan V sama dengan volume 5 liter pada tekanan 2 atm. Jika tekanan ditingkatkan menjadi 5 atm, berapa volume gas sekarang? Karena suhunya konstan, berarti maka tekanan dan volumenya saja P1 sebenarnya P2 2 atm, jadi P1 ini tadi dikali 5 liter sama dengan 5 atm kali V2. Jadi kita carikan V2 nya, volume setelah diubah tekanannya tadi. V sama dengan 5 kali 2 per 5 dengan 2 liter. Volumenya setelah diubah menjadi 5 atm sama dengan 2 liter. Hukum yang kedua, hukum Charles, tekanan P konstan. Suatu balon berisi gas memiliki V1 5 liter, volume 5 liter, dan pada temperatur 20 derajat Celcius. Jika suhu dinaikkan menjadi T2 100 derajat Celcius, berapa volume gas sekarang? Pertama-tama kita ubah suhu tadi kan masih derajat Celcius ya, ke Kelvin 27
T1 nya 27 sama 273 sama dengan 300 Kelvin, T2 100 tambah 273 dengan 373 Kelvin. Rumusnya V1 per V volume per suhu. Jadi V1 per T1, V2 per T2. V1 nya tadi 5 liter dibagi 300 Kelvin dengan V2 per 373 Kelvin. V2 sama dengan 5 kali 373 dibagi 300 sama dengan 6,22 liter. Kubik ketiga, kubik gelusak, volumenya konstan. Sebuah kaleng alkohol tertutup disimpan di ruang dengan suhu 27 derajat Celcius dengan P tekanan dengan 2 atm. Setelah dipanaskan suhu naik menjadi 100 derajat Celcius. Berapa tekanannya? Ubah suhu menjadi Kelvin. T1 27 ditambah 273 100 Kelvin. T2 100 tambah 273 373 Kelvin. Rumusnya P1 tekanan per temperatur atau suhu. Jadi P1 dengan P2 T2. Jadi 2 atm per 300 Kelvin dengan P2 per 373 Kelvin. P2 dengan 2 kali 373 P2 dengan 2 kali 373 per 300 dengan 2,49 atm. Oke. Sekian penjelasan saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.